Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bicara masalah tata cara memelihara sebuah keyakinan. Karena keyakinan itu tanpa dipelihara lama-kelamaan memudar. Ini pengalaman pribadi saya. Makanya perlu dipelihara maksud saya. Bagaimana caranya memelihara sebuah keyakinan? Ya, keyakinan itu banyak ya. Keyakinan tentang beragama, entah itu Buddha, entah itu Kristen, entah itu Konghucu, lah banyak lah. Yakin kepada Tuhan maksud saya. Tata cara memelihara keyakinan spiritual. Juga yakin betul. Bagaimana supaya itu berkesinambungan? Biar bagaimanapun dia akan memudar. Saya bilang, ya, kalau kita ingin memelihara sebuah keyakinan tadi, yakini itu dengan hati. Yakini dari dalam. Dibarengi dengan perkataan-perkataan yang baik. Biasakan itu. Lalu wujudkan dalam sebuah perbuatan. Sehingga ada keyakinan, ada perkataan yang bermanfaat untuk orang, dan ada wujudnya dari sebuah perbuatan tadi. Itu adalah salah satu cara memelihara sebuah keyakinan beragama. Sebuah keyakinan kepada Tuhan, sebuah keyakinan kepada Allah. Sebuah keyakinan berspiritual. Ada keyakinan, ada perkataan, ada perbuatan. Sejalan. Itu cara memelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita ini saking yakinnya, terus kita ini banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar. Muncullah ide-ide dari sebuah bacaan, muncullah ide-ide dari sebuah pendengaran, muncullah ide-ide dari apa yang kita lihat. Membuat kita kesimpulan. Membuat kesimpulan. Sehingga kita membuat statement. Pendapat kita dijadikan hukum, pendapat saya dijadikan hukum. Maka saya bilang harus dibedakan kalau ingin memelihara sebuah keyakinan. Pendapat bukan hukum, walaupun mungkin mirip-mirip. Pendapat ya pendapat, hukum ya hukum. Karena pendapat saya belum tentu sama dengan pendapat Anda. Kita menggiring kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang lebih baik. Misalkan contoh lah, ini pendapat saya, ini pendapat, jangan salah paham. Saya bilang begini, saya menukil dari sebuah kitab suci ya sedikit saja ya, menukil. Selama Muslim Islam, saya membaca artinya itu pasrah. Pasrah kepada Tuhan, pasrah kepada ilahi. Apapun yang terjadi dari sebuah hasil pekerjaan, kita harus terima itu, pasrah. Kadang-kadang kita mengutuk-ngutuk, kadang-kadang kita nggak terima. Padahal saya ini orang Muslim, padahal kita ini orang Islam. Tapi tidak bisa menerima kejadian. Katanya semua kehendak Tuhan. Dan kita nyatakan itu. Tapi hati tetap dongkol, tetap pasrah. Kesel maksud saya. Saya agak ragu menilai diri saya sebagai seorang Muslim. Agak ragu saya. Kenapa? Karena mungkin masih dongkol, masih kesal. Padahal kalau kalimatnya kan selama Muslim Islam patuh pasrah diri kepada Tuhan. Maka saya bilang pendapat tidak bisa dijadikan hukum karena itu pendapat saya. Pendapat Anda, bapak-bapak, saudara saya di mana saja, mungkin beda lagi. Saya hanya mengulas bagaimana tata cara memelihara sebuah keyakinan. Itu contoh pendapat
jangan dijadikan hukum. Pendapat saya A, mungkin pendapat Anda B. Itu contohnya. Yang kedua ya, ada lagi yang ketiga. Bagaimana cara memelihara sebuah keyakinan tadi supaya berkesinambungan? Saya bilang simpel apa? Kebersamaan. Bersama kita memperjuangkan sebuah keyakinan untuk berkesinambungan. Kenapa? Karena dengan kebersamaan banyak contoh. Mungkin di antara sama kita saling menasehati. Mungkin di antara sama mungkin kita berbagi pencerahan. Apalagi frekuensinya keagamaan tentang hal-hal yang positif. Istilahnya auranya itu aura positif saja. Saya yakin betul, sering kita bertemu, sering kita bersama, sering kita bersilaturahmi, sedikit demi sedikit akan menyentuh ke dalam hati. Lama-kelamaan ke bawah baik, saya lama-lama kelamaan akan terlihat. Maka saya sering lihat ya orang-orang yang berjiwa besar, yang berpemikiran besar. Orang-orang besar pemikirannya itu, orang-orang berjiwa besar itu selalu memikirkan ide-ide yang bermanfaat untuk orang banyak. Ide-ide yang besar, yang bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk semua, termasuk diri. Itu biasanya orang-orang yang berpikir besar, yang punya ide-ide brilian, ide-ide besar. Kalau saya perhatikan, ada lagi orang yang berpikir menengah. Orang berpikir menengah itu biasanya suka terbius oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Itu dan itu selalu diceritakan. Tidak menceritakan setelah itu kita harus gimana gitu, jarang. Walaupun mungkin ada di antaranya. Tapi hampir rata-rata orang yang berpikir menengah itu selalu menceritakan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Peristiwa-peristiwa yang sudah dilalui selalu diulang-ulang ceritakan itu. Itu biasanya orang yang berpikir menengah biasa. Ada lagi kalau saya lihat tuh, ada orang yang berpikir sempit, picik. Ada, kerdil saya bilang, berjiwa kerdil. Sempit pola pikir. Itu biasanya dia hanya selalu menceritakan kejelekan orang, ya, kebusukan orang, ya, ketidakbaikan orang. Selalu diulang-ulang ceritanya, nggak pernah habis. Itu saja diceritakan. Padahal nggak ada manfaatnya. Itu biasanya orang-orang yang berpikir kerdil. Maka saya bilang, bagaimana cara memelihara sebuah keyakinan tadi? Hindarilah. Ya. Yakini dengan hatimu, sampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, dan wujudkan dalam sebuah perbuatan. Jangan jadikan pendapat jadi hukum. Jangan. Karena pendapat tidak akan sama. Kenapa? Karena akan menimbulkan pergeseran. Pendapat saya A, pendapat B, pendapat si fulan mungkin C. Walaupun mungkin tujuannya mengarah. Ujung-ujungnya apa? Tidak terus apa? Ujung-ujungnya apa? Kemarahan. Karena tidak sependapat. Tata cara memelihara keyakinan, jangan biarkan pendapat kita ini menjadi hukum. Ini pendapat saya. Terus saya ulangi lagi, harus berkesinambungan. Gimana cara? Bersama, saling silaturahmi, saling menasehati, saling berwasiat, saling mengingatkan, karena kita bersama, sering ketemu, jadi auranya selalu mengandung aura-aura positif. Begitu maksud saya. Jadi itulah ya, saya berbagi dalam hal ini tata cara memelihara sebuah keyakinan. Apalagi di alam-alam kita itu ada yang disebut berhalwatnya, berpujla, itikaf, penyepian, supaya kita bisa merenung gitu. Merenung, mengoreksi diri, kekurangan-kekurangan kita. Bukan kekurangan orang lain yang diperbincangkan, tapi kekurangan diri kita. Ya.
mengurang-urangi pengakuan, ya, merasa lebih benar, merasa lebih tahu, ya, merasa lebih hebat. Kita merenung di situ, di alam-alam kita. Ya, saya bilang tadi, tata cara memelihara sebuah keyakinan tadi. Kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, barangkali walaupun bahannya sangat sederhana, saya coba berbagi saja ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin dan terima kasih.